Halo, pecinta sepak bola tanah air. Perkenalkan, saya Mister Dogs. Ini Mister Gel. Ini Mister Rus. Di dalam acara Overdosis. Obrolan Persib dan obrolan seputar informasi supporter. Wow. Baik, saya ingin bertanya ke Mister Gel selaku Ketua Umum Piking Farmasi dari awal berdiri sampai sekarang. Pak Ketum, kenapa berpikiran untuk bikin Piking Farmasi dan pendirinya itu siapa saja sih? Dari Viking Farmasi ya. Karena waktu itu saya sendiri juga anggota Viking Persib Club ya, dari lulus sekolah dari kecil gitu. Beranggotaan belum masuk distrik waktu itu kan, belum ada bekerja di farmasi. Saya suka Persib nih, ternyata teman-teman di perusahaan waktu itu namanya PT Excellencia Farmasi. Di situ saya sebagai sales marketing, ketemu orang-orang di lapangan, sharing-sharing gitu kan dari perusahaan farmasi yang lain. Termasuk yang suka Persib saya kumpul-kumpulin nih. Yuk kita bikin wadah lah. Karena saya banyak juga yang emang dari picking supaya terkoordinir nih dari farmasi ini nih, supaya dulu kan mudah tiket, akses tiket, terus tur bareng gitu kan. Saya kumpulin, bikin, dan banyak juga nih yang dari seiring berjalannya waktu, ada yang dari kuliah, yang di farmasi, ada dari Unjani, dari STFI, ada dari UBK, mereka semua gabung, dan SMK-SMK-nya juga sama, Bakti Kencana ya. Lanjut, eh, seiringnya jalannya waktu ini ternyata nggak, mungkin eksistensinya, mungkin Peking Farmasi terdengar wah aktif mungkinnya dalam mendukung Persib di stadion gitu kan. Nah, gimana nih kalau yang bukan kerja di farmasi atau sekolah farmasi pengen masuk Peking Farmasi? eh Misalnya nih ada anggota emang dia apoteker misalkan, tapi dia punya saudara yang suka Persib juga, mungkin masih sekolah atau belum lulus, atau emang tidak ada background dari dunia Farmasinya. farmasi, tapi ada saudara, ya boleh silakan, karena di Viking Farmasi itu yang penting mah bobotoh Persib, ke satu itu yang penting bobotoh Persib. eh, dan kita sebagai Viking Farmasi organisasi pun bukan hanya sekedar mendukung Persib, tapi kita juga menyediakan sarana informasi lowongan kerja. Misalkan nih dari kan perusahaan banyak nih. Ada yang dari perusahaan mana yang jadi manajer, jadi kacap, owner-owner apotek. Kontak-kontak nih ke saya nih, Pak Ketu, ini saya butuh pekerja nih, minimal SMA juga nggak apa-apa, umum. Paling di bagian gudang atau bagian pengirim, atau, nah dari situlah ya alhamdulillah si Picking Farmasi itu bisa bermanfaat tidak hanya sebagai wadah supporter, tapi bisa menyalurkan orang-orang yang, jadi jangan sungkan kalau pengen masuk Picking Farmasi, nggak usah orang kudu lulusan farmasi, enggak juga, karena di sini kita arahkan yang nggak kerja gitu kan. Misalkan ada yang kerja di pabrik mana nih, ini logi lowongan, ini harus farmasi nggak usah SMA, bisa masuk gitu. Nah, alhamdulillah lah Picking Farmasi bisa bukan hanya sekedar supporter Persib, tapi sebagai wadah yang bermanfaat gitu. Oh ya, baik. Berarti dengan kesibukan bekerja di farmasi, apalagi bekerja di farmasi itu sibuk ya, Pak Ketum, dari awal masalah dari dosis, obat-obatan itu pasti lebih detail lah pekerjaan di farmasi itu. Tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk kumpul atau nonton Persib itu bagaimana Pak Ketum? Dalam menyikapi waktunya, manajemen waktunya. Kalau manajemen waktunya sih untuk itu kan kebetulan saya sebenarnya bukan apotekernya ya. Tapi karena saya bekerja di farmasi sebagai sales marketing. Yang penting penjualan push obat-obatan lah ya, ke apotek-apotek, ke dokter, ke bidan. Mungkin nanti ada narasumber yang emang apoteker asli, dia sebagai penanggung jawab apa pendamping, mungkin kita nanti obrolan. Tapi ngomong-ngomong ini, saya pengen tahu dulu, Medok ini Mister
Mister Dok ini masuk Picking Farmasi, saya baru lihat baru-baru sekarang nih. Itu backgroundnya apa nih? Katanya apoteker. Oh ya, baik Pak Ketum. Saya sendiri itu awal masuk Picking Farmasi itu di awal tahun ya, awal tahun 2025. Awal tahun Class of 2025 berarti ya, ya kelas of angkatan. 2025 karena saya tertarik di Picking Farmasi itu mulai dari kegiatannya, sosialnya, terus ada acara kumpul-kumpulnya supaya mempererat silaturahmi antar anggota lah. Karena di Picking Farmasi sendiri pun bukan hanya sebatas komunitas tapi lebih dari keluarga. Udah seperti keluarga kedua lah di Picking Farmasi. Kayak di kita tuh rutin ya kayak Jumat berbagi, terus santunan ke anak yatim. Picking Farmasi itu aktif itu bukan hanya sebatas di stadion, tapi di luar stadion juga kita bermanfaat. Itu sih yang saya salutin, makanya kenapa saya bergabung di Picking Farmasi dengan background saya S1 Farmasi, bekerja di PT Sanbe Farma. Sebagai Nah, apa itu di PT Sanbe? saya sebagai IPC, in process control, jadi Mantap. mengontrol semua kegiatan. Aya merenya Nah, Pak Ketum, saya tuh salut Pak Ketum, mulai dari ENIP 10, ENIP 11 ya yang saya tahu ya di sosial media itu bisa semeriah itu dan semewah itu bagi saya. acara ini gitu. Ya, acara Emang ENIP. mewahnya dari mana itu lihat dibandingkan apa gitu? Kalau kayak saya sih ya biasa-biasa aja sih. Ya, kan biasanya kan kalau komunitas itu biasa hal lumrah untuk bikin acara itu kita di lapang. Ya, buat anniversary kita di lapang. Nah, acara ENIP 10 dan 11 itu alhamdulillah saya mengalami nih ENIP 11 Pak Ketum. ENIP 10 dan 11 itu sangat luar biasa. Kita di kafe ya. Kafenya juga bukan kafe yang murah gitu, kafe yang lumayan mahal dan kita mengundang band-band ternama gitu, bukan band-band hits Bandung yang pada masa kini ya. ya, band-band masa kini lah. Nah, itu teh berarti ada divisi event kan, Pak Ketum? Pastinya. Pastinya. Nah, saya ingin bertanya ke divisi event bagaimana bisa mengkoordinir dengan bikin acara anniversary di kafe seperti itu sih. Budget seminim mungkin, Nah. tapi acara sewah mungkin. Nah, itu Kita Pak tanyakan Ketum. ke Mister Rus. Mister Rus ini sebagai divisi event Picking Farmasi. Assalamualaikum semuanya. Ya, saya Darus, member PF. Sebetulnya saya baru atau lama ya, Tum ya? Barus itu mungkin dari 2017 mungkinnya mau ENIP ketiga ya. Masuk itu Masuk. sesudah ANIP kedua saya baru masuk. Lanjut dulu masuk tuh. ENIP 3. Ya terbilang lama lah ya. Senior. Gak ada senior di Picking Farmasi mah. Ada Tidak senior. semua keluarga ya. Ya, semua Adik sama kakak. rata. Adik kakak. Semua sama rata kalau di PF. Kakak seperguruan. Tadi pertanyaannya itu kenapa di Picking Farmasi di event itu budgetnya seminim mungkin, tapi wah ya. Dan sponsor bari sponsor banyak kadang Sponsor PHP itu hanya ada tapi Nah, eta nu jadi pertanyaan tanya. Jadinya alhamdulillah Picking Farmasi mah sebenarnya tanpa sponsor juga Picking Farmasi mah bisa menjadikan Kunaon, acara. Karena walaupun di luar stadion Picking Farmasi alhamdulillah sampai saat ini kompak. alhamdulillah. Dari mulai udunan gitu hese lah Picking Farmasi macam paribasananya. The power of The udunan power of udunan teh bener. Mata aya lamun hashtag. dinyaankeun ieu nu aktif member ayeuna 800 eta. sabaraha. Udunan 100.000 geus 80 juta atunya. Mohon. Eda. bisa ENIP di Bali deh. Jangan salah, Picking Farmasi pernah ENIP di Bali. Betul kan pemirsa? ENIP ke-10 selebrasinya ada di Atlas. Iya. Jadi yang ke Bali Anipnya di Atlas, kita dirayakan di kafe di sini di belakang. Gitu kecil-kecilan syukuran lah kalau. Jadi simbolis di Atlas karena Simbolis. kita pas away ke Bali saya rayain aja nih open table di sana. Tapi kita video call ini di Bali, saya di Bandung nih. Biar Untuk merasakan merayakan. pibes-pibes Bali ini. Nah, itu. Dan besok kita away Bali Rus. Iya, gitu. Oh, mau away Bali juga. Kita di sana podcast lagi bersama bule-bule, oke? Oke. Ya, tunggu.
tayangan. Jadi gitu teman-teman, kenapa ya Peking Farmasi itu selalu anipnya wah gitu, walaupun budgetnya minimum Bukan selalu wah, mungkin terlihat ya wah oleh terlihat orang wah lain. gitu, karena ada kekompakan di dalamnya, terutama itu walaupun ada sponsor masuk tapi tidak dipungkiri banyak yang istilahnya sponsor itu apa ya Itu hanya pelengkap-pelengkap lengkap aja. aja Tapi gitu buat kita. alhamdulillah untuk kemarin yang Betul. NF11 itu yang support-support Ya. dari Teh Ita. Iya, dari anak-anak juga mungkin ada yang Kalau support. anak-anak juga yang ya mungkin ada yang kepala cabang, Betul. ada yang manajer-manajer perusahaan kan lumayan berenya Mm-mm. ayang kalau seletik mata orang teh alhamdulillah Peking Farmasi teh anu itulah donaturnya Royal gitu. Apalagi Pak Ketum di acara-acara kemanusiaan Peking Farmasi itu sangat gercep pisan barodakna lamun ditita. Ya rek Jumat berkah ya. Insya Allah komo lamun Nah, kanu gitu. udunan anak yatim Jumat berkah mah sebenarnya Nomorna mah gercep karena eta pahalanya. Ya, Cuman tinggal mungkin kemarin ada kesibukan-kesibukan betul. Jadi, yang mungkin jadwal persibnya padat. Oh iya. Edan tuh sebulan 5 kali. Gawe naon eta urang? Da aing mah teu gawe nya. selalu Menanyakeun aing ulin we da urang gawena lanjut Persib. Da perusahaan mah geus anu ngajalankeun bener autopilot gitu. Nge- Nah, Pak men- Ketum, saya mau tanya Pak Ketum dengan slogan kandang tandang mangpra. Nah, gimana? Nah, itu awal terceplosnya slogan kandang tandang mamprang itu sejak kapan di Peking Farmasi itu? Jadi waktu dulu pertama itu slogan kita tuh total loyal royalnya. Total ka Persib loyal sidik tong diomongin royal mah yang sepodo. Baheula medrep nya lobana ya lobalah insentif mah kudu royal jeung aing mah Eta nya teh slogan ti Arif Sabaratum. TNI hiji keneh terus mah total royal. Nah, seiring waktu mungkin kita sering away nih. Nah, mulai nih kita jaga tradisi nih kandang tandang mangpang tuh mau di kandang mau di tandang kita harus hadir. Kawal Persib, temani Persib dimanapun mau di Papua ada, mau ke Tenggarong ada, luar negeri Malaysia, Singapura, Thailand, Babad. Lamun aya duit nah, alhamdulillah gitunya sugan we. Sugan mah engke bari umroh gitu nah naonnya jeung Arab Al Nassr dagoan Che Ronaldo mana awas mun teu lolosnya Persib mah pasti anjing. Persib mah geus pasti lolos ka final kade ya tah. Kade Ronaldo anjing majusnya. Kade majusnya. Eta selain tenang kandang mangprang aya deui itu sloganana. Kandang tandang mangprang kan itu slogan lebih ke untuk supporter Persib tuh orang Peking Farmasi kudu aya gitu mangprang. Mangprang dalam artian mangprang semangat. Semangat Gitu. Kan lain. mangprang tuh artinya semangat mau dimanapun semangat. Semangat nongtona lah. Kahadean berarti Nah, nya. eta. Ya, dukung Persib nah mangprang. Jadi Ya. bener ngadukung Persib teh gitu kan. Dengan supporter lain kita usahakanlah perdamaian, silaturahmi. Jadi enak lah banyak saudara tuh kita ke Makassar. Enak langsung. Kang Jeli sini main sini markas kami. Aku Makassar tuh saya dari markas Red Gang, oper markas Maxman, markas LAJ gitu kan banyak kan supporter sana pengen satu rame semua termasuk terakhir kemarin di Malang ada Kurpasut, Kurpanot, ASK, Arema Blue Army alhamdulillah. Jadi kita pertama ke Malang mau main ya harus rencana itu holiday, Iya. WD plus holiday itu jadi WD plus silaturahmi. Silaturahmi kita Tapi gitu. nggak apa-apa, silaturahmi tambah saudara, betul kan ya? Nama-nama dulur. Tuh. Berarti Pak Ketum selama away itu ternyata supporter di Indonesia ya, supporter klub lain di Indonesia khususnya sudah tahu bahwa Peking Farmasi itu selalu ada di mana-mana. Alhamdulillah dengan karena kita kan tiap away Persib kemana di Indonesia tuh belum pernah kelewat kalau nggak salah ya. Kalau seingat saya, koreksi kalau emang ada yang pernah kelewat away kemana? Bagaimana Mister Rus? Ke Malut ada, minimal perwakilan lah ya. Oh iya. Dulu perwakilan ke Papua ada. Perwakilan ada. Jadi Sampai kalau waktu itu ke Papua mungkin karena kan saya masih kerja ya. jadi diwakilkan. Belum punya perusahaan sendiri. Jadi susah lah kalau kerja di orang lain ya. Yang the bos duk mineng orang. Tapi kumaha nya Persib mah bahasa hate gitu kan. Berat. Karena dari situ ya udahlah orang kudu boga apotek sorangan beureun kieu mah nya. Doakeun amin ya. Nama. Nah, Pak Ketum tentang apotek sendiri saya teh pernah lihat di media sosial bahwa Peking Farmasi itu ada sempat kerjasama dengan apotek. Ada apotek 33 kebenaran itu Oh, ya. apotek 33 ya. Karena emang apotek rumahnya rukonya 33. Jadi seperti apotek Persib ya 33.
Sempet sama ownernya dekat lah karena kan saya sering order ke situ, kirim barang, masukin barang. Dia keren nih picking farmasi, suka bakso. Kalau ada bakso coba kontak-kontak saya lah gitu ya. Terus Hmm. Pak, saya juga punya KTA nih, tolong untuk yang punya KTA picking farmasi kasih diskon lah 5 sampai 10% gitu kan. Dan dia mau, kita pasang kita pasang banner di situ picking farmasi yang terus di KTA-nya ada logo apoteknya dia. Mau belanja banyak-banyak misalkan vitamin, mau obat, situ ada diskon. Nah, mudah-mudahan kedepannya yang mau juga apotek-apotek silahkan hubungin di bawah ini nanti ya. Oh iya. Hubungin saya langsung. Mau ke sini boleh. Terus. Mister Lewis. Nah, Pak Ketum, perjalanan 11 tahun picking farmasi ya. Tidak mudah mungkin ya mempertahankan banyaknya anggota, kompaknya anggota nih. Mulai dari Mister Rus kan masuk dari enip kedua sampai mau ketiga kan. Nah, itu bagaimana sih mempertahankan si picking farmasi supaya tetap kompak sampai enip 11 nih. Sampai enip 11 kita tuh tetap bareng-bareng, tetap kompak itu bagaimana sih? Sampai Pak Ketum? tagline-nya stay in lane ya. Ya, stay in lane kan tagline ke Stay- enip seri 11 ya. Once picking forever picking ya, selamanya picking. Jadi di picking farmasi itu pernah saya bikin baju itu picking farmasi bukan hanya sebuah organisasi, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Jadi kalian yang masuk, kamu itu sudah anggap adik, kakak, anak mah eueuhnya nu leutik teuing nya, adik kakak lah nya. Oh, adik kakak. Lebih ya, lebih dari seperti saudara lah gitu. Diperhatikan lah. Diperhatikan ya. Dan picking farmasi itu banyak orang, banyak kepala berbeda-beda. Mungkin profesinya ada yang apoteker, ada yang masih sekolah, masih ada yang nganggur juga ada. Nah, itu kita bisa merangkul lah. Kita carikan lowongan-lowongan kerja. Kita kan bekerja sama nih anggota-anggota yang punya perusahaan mana. Ada grupnya share lowongan. Diprioritasin tuh. Jadi pas ada lowongan, diutamakan yang punya KTA picking farmasi. Jadi walaupun nggak ada harus ada lamaran kayak gitu nggak usah lah. Ningalikeun picking farmasi KTA ge geus asup-asup. Yang penting ulah ngerakeun orang gitu, gawe nu bener, jujur gitu. Aman. Berarti Pak Ketum, walaupun orang tidak background farmasi tapi ingin masuk picking farmasi itu bisa sekali ya. Bisa, nu penting mah ngadukung Persib. Nu penting kan dukung Persib Ada ya. boboto picking farmasi boboto. Ya. Cuman untuk farmasi emang karena kita dibentuknya kan dari para pekerja farmasi dulu Ya. gitu kan, dan mungkin sekarang kalau disebut mahnya picking farmasi bisa jadi wadah info loker teh naon ngaranna teh agen lowongan kerja yayasan. Yayasan picking farmasi. Mungkin kan bisa seperti itu bermanfaat gitu. Di karep nama bisa mah ke Sunbek KB. Terus namanya Sunbay ada, Piridam ada, tinggal berkompeten aja orang-orang yang oh ini minimal SMK farmasi masuk. Mungkin yang SMA yang ini jangan berkecil hati, nanti kan ada bagian loper, gudang, sama-sama di farmasi aman. Kan? Nah, Pak Ketum, saya tuh selalu lihat picking farmasi itu kalau di GBLA ya, di GBLA di Jalan Karupat itu selalu di kiri timur samping utara ya. Utara. Sayap kanan. Sayap kanan ya, sayap kanan. Nah, sayap kanan. Dan itu selalu saling jagain walaupun banyak ya, ada yang anak kecilnya yang bawa anaknya anggota picking farmasi, ada yang bawa istrinya. Itu selalu kenapa sih selalu berkumpul di situ gitu Pak Ketum? Jadi kan emang kita kan masuk picking farmasi udah seperti keluarga ya. Malah yang nonton bola tuh bukan anak-anak muda gitu kan. Pasti ada sepaket lah, ada istrinya. Kadang ada yang bawa mertuanya gitu ya. Bawa adiknya, keponakannya. Nah, bareng-bareng kita jaga bareng dukung Persib tuh biar stadion tuh nyaman di tribun itu kan. Bawa drum bekel gitu kan. Gak apa-apa, kita hiburan kan, nonton Persib itu hiburan. Support Persibnya di kandang, di tandang. Mungkin kalau untuk di tandang jarang mungkin ya yang ada bawa keluarga karena mungkin resiko tandang apalahnya kumaha gitu ya. Nah, Pak Ketum, saya tuh aneh selama saya masuk ke picking farmasi ya. Yang pada nganggur itu bisa away, Pak Ketum. Itu bagaimana Pak Ketum? Jadi gini, kita kan ada subsidi silang kalau ya di sini. Jadi ada gini, subsidi silang Pak Ketum. picking farmasi itu misalkan
pekerja-pekerja, bos-bosnya mungkin kayak kamu manajer, kamu supervisor, kamu owner sibuk, dia support berbentuk materi nih, orang boga duit udunan. Anu awal gawe aya waktu berarti, tapi teu boga duit. Indit maneh. Jadi pas urang keur gawe keneh, maneh indit ka Papua deuk, siap. Tah duitna, indit maneh. Kibarkeun bikin farmasi kudu aya gitu. Pokona Persib ulah sorangan, maneh kudu aya, bikin farmasi di mana-mana gitu. Jadi jaga tradisi kandang tandang mangpang teh eta. Dan kenapa mungkin sekarang saya yang berangkatnya karena saya sekarang udah nggak bekerja. Oh iya, sudah jadi bos. Sudah jadi autopilot, ada perusahaan, ada karyawan ya. Saya aja yang berangkat ngapain ngongkosin yang karena saya juga nyasi waktunya kalau saya sibuk, kamu yang berangkat gitu. Oh, ngeri Gitu. banget. Berarti King Farmasi Pak orang kaya semua. Enggak juga. Orang kaya. Bukan orang kaya, tapi orang cukup dan senang. Oh, Kalau orang senang belum tentu kaya, orang kaya belum tentu senang. Oh iya. Tapi orang senang udah pasti ya gitulah. Alhamdulillah. Nah, Pak Ketum kita balik lagi ya ke acara overdosis. Ini tuh sudah sejak kapan sih mau dimulai acara overdosis ini tuh? Overdose itu sebenarnya dari NF 2 ke 3 juga udah mulai ya pengen. Cuman mungkin sibuk dan nggak ada orang-orang yang mau fokus gitu kan. Karena yang satu fokusnya ya gitu, kadang Persib mepet, Pabrik George jadwal NF Day. Ya mungkin adalah dulu member ya mungkin yang sudah almarhum, sudah meninggalkan kita lebih dulu, almarhum Dadang dia aktif lah ya ngawangkong di sekre pengen ada podcast-podcast seperti ini. Ya saya teringat juga udah waktunya kita realisasikan ya Iya betul. gitu. Kita unek-unek ini si overdosis ini nggak usah harus selebgram apa ya pure barudak garis akar rumput yang siapa aja boleh di sini kita mau ngobrol sharing. Jadi lebih ke sharing-sharing antar member, antar kalau ada supporter tamu yang kesini. Kita Kemungkinan sharing kalau aja. lebih rame mah supporter tamu ya tuh kita tampung di sini ajak podcast lagi. Pasti kita ajak sharing ngobrol lah kesan-kesannya di Bandung gimana, ditampung sama Picking Farmasi seperti apa supaya mereka dia kabarkan ke teman-teman yang di sana bahwa di Bandung tuh aman, enjoy gitu. Oh, berarti ke depannya mah nanti bakal ada supporter luar ya, Tum ya, supporter tim lain lah. Ya, karena kan si overdosis itu ngobrolin Persib dan obrolan seputar informasi supporter. Jadi siapapun supporter ya boleh. Kita cari informasinya nih gimana nih supporter di sana main sini gitu. Kita juga sering disambut ya untuk podcast di supporter lain sering lah. Kalau away itu alhamdulillah sering, yang terakhir kita sama ASK ya. Oh, sama Arema berarti ya terakhir itu. Arema. Berarti mungkin sekian ya tentang Picking Farmasi dan overdosisnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan sampai ketinggalan video-video lainnya. Nanti kita akan undang semua supporter, aliran supporter di Indonesia. Kita semua undang ya, tanpa membeda-bedakan. Dan member-member Picking Farmasi siap-siap. Kita tanya jawab ya, sharing-sharing. Sharing season ya. Obrolan santai aja kita mah. Baik, berarti mungkin sekian dari kita bertiga ya. Mr. Dog, Mr. Jel, dan Mr. Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Picking Farmasi Mangprang.